Cerita ini berawal dari suasana dingin di Minnesota saat seorang wanita tua bernama Barb duduk sendu di depan toples berisi abu suaminya yang baru saja berpulang. Sambil memandangi foto lama mereka, Barb mengenang momen pertama kali mereka ketemu. Enggak pakai lama, dia langsung beresin barang-barang ke truk, nempelin foto itu di dashboard, dan tancap gas, nembus jalanan bersalju. Misinya cuma satu, nuntasin permintaan terakhir suaminya, yaitu naburin abunya di Danau Hilda, danau beku tempat cinta mereka bermula puluhan tahun lalu. Tapi di sisi lain, radio udah ngingetin semua orang buat tetap di rumah karena badai salju lagi ngeri-ngerinya. Pas Barb lagi nyetir, salju makin tebal sampai nutupin pandangannya. Akhirnya dia menepi, mencoba baca peta buat cari jalan ke danau. Tapi jujur, dia bingung arahnya kemana. Barb pun turun dari truk dengan perasaan bimbang. Tiba-tiba ada suara dentuman keras dari kejauhan. Mendengar hal itu, spontan dia langsung berbalik ke truk dan nyari sumber suara itu. Sampai akhirnya nemu kabin terpencil di tengah salju. Di sana ada kakek-kakek yang lagi motong kayu. Pas Barb lagi deketin, dia kaget lihat ada noda darah di tanah. Kakek itu sempat bengong pas lihat Barb, tapi Barb langsung senyum sambil bertanya soal jalan menuju ke arah danau. Lalu si kakek menjawab bahwa danau itu ada di balik bukit. Pas mau pamit, Barb nanya karena khawatir kepada kakek tersebut apakah dia baik-baik saja. Kakek itu dengan santai menjawab kalau itu darah rusa, sob. Oh! What are you doing up here? You wouldn't happen to know where a Lake Hilda is, would you? Just back over the hill here. You doing okay? Dear. Sang nenek pun lanjut jalan sampai akhirnya nyampe di danau tujuannya itu. Begitu berdiri di tepian, air matanya tumpah pas kenangan indah bareng suaminya melintas di pikiran. Kebayang gimana dulu mereka duduk bareng di atas es sambil mancing dan ngobrol seru. Tapi pas banget saat Barb mau naburin abu suaminya, tiba-tiba terdengar suara tembakan lagi. Jantung si nenek pun hampir mau copot, sob. Dia pun sembunyi di balik truknya. Ternyata ada gadis muda yang lari ketakutan sambil dikejar sama kakek-kakek yang tadi bawa senjata. Si kakek teriak, ngancem bakal nembak kalau si gadis berani kabur lagi. Terus dipaksa balik ke kabin. Barb panik mau nelpon polisi tapi sinyalnya amsyong, so. Pas keadaan udah agak aman, dia mau kabur. Malah truknya mogok terjebak salju. Mau gak mau, dia akhirnya mutusin buat jalan kaki balik ke kabin kakek itu. Kebetulan saat Barb sedang mengintai kabin kakek itu, dia lihat si kakek pergi naik truk. Barb pun manfaatin momen itu buat menyelinap masuk ke kabin. Pas ngintip ke jendela basement, ternyata benar si gadis tadi diikat dan mulutnya dilakban. Barb bisik-bisik nanya, "Kamu sendirian?" Gadis itu cuma bisa ngangguk. Tapi tiba-tiba ada mobil datang. Ternyata si kakek balik lagi bareng istrinya yang juga bawa senjata. Barb pun langsung ngumpet sambil dengerin omongan mereka. You alone?
Dari situ Bab sadar kalau ternyata si kakek nyulik gadis itu atas perintah istrinya. Dan parahnya lagi, mereka berniat ngabisin nyawa si gadis. Bab yang gak tega langsung nulis di kaca jendela pakai jarinya. Aku di sini, aku gak akan ninggalin kamu, janji. Terus dia lari balik ke truknya buat cari ide. Said no booze. We can unpack the truck. Sementara itu di kabin, istri si kakek tiba-tiba mimisan dan gak sengaja lihat seonggok sarung tangan merah tergeletak di luar. Dia curiga dan pas lihat ke jendela basement, dia nemu tulisan Bab tadi. Dia pun sadar ada orang asing yang mau jadi pahlawan di sini. Si istri marah besar, kemudian dia interogasi suaminya soal sarung tangan itu. Suaminya bilang tadi emang ada ibu-ibu yang nanya jalan ke danau. Karena takut rahasia mereka bocor, mereka berdua pun mutusin buat nyari dan habisin Bab di danau. Tapi Bab ternyata lebih pinter sob. Dia udah nyiapin jebakan pakai peralatan mancing es peninggalan suaminya. Gubuk mancing itu dia jadiin umpan untuk kedua psikopat itu. Pas si kakek ngedeket, tiba-tiba dia malah terperosok masuk ke dalam lubang air beku yang udah disiapin Bab. Saat istrinya sibuk nolongin suaminya, momen itu dimanfaatin Bab buat lari ke kabin. Dia langsung hancurin pintu basement buat nyelamatin si gadis. Tapi pas sudah di dalam, ternyata kaki si gadis digembok. Bab pun coba tenangin gadis tersebut dan lari ke atas buat cari alat untuk membebaskan gembok di kaki si gadis. Bab juga nyalain semua keran air sampai kabinnya banjir. Air itu bikin api di perapian mati dan ngerusak semua barang di sana. Tapi apesnya, pas Bab mau keluar, istri kakek itu udah nunggu dan langsung nembak tangan Bab. Meski terluka parah, Bab berhasil kabur dari kedua psikopat itu. Pas pasangan jahat itu balik ke rumah, mereka kaget lihat kabin mereka udah kerendam air sampai ke lantai bawah tempat si gadis disekap. Si kakek yang masih menggigil kedinginan masih menderita karena Bab udah ngerusak semua alat pemantik api mereka pakai air, bikin dia hipotermia. Di sisi lain, Bab yang lagi ngobatin lukanya di truk sadar kalau cincin kawinnya hilang. Dia sedih banget dan balik lagi nyari ke arah danau. Tapi nggak ketemu. Di tengah rasa sedihnya, Bab kembali teringat momen manis pas dulu suaminya ngelamar dia. Kenangan pas suaminya masangin cincin itu bikin dirinya nangis. Namun sesaat kemudian dia nemu senjata si kakek yang tertinggal dekat kolam perangkatnya tadi. Dengan tekad kuat, Bab memilih untuk menyelamatkan gadis itu. Sementara itu di mobil si istri lagi usaha ngangetin suaminya yang udah makin lemah. Istrinya bilang kalau mereka nggak punya banyak waktu dan harus nyelesain urusan mereka sebelum pagi. Ternyata si istri mantan orang medis sob. Dia ngerencanain buat operasi si gadis di pinggir danau biar nggak ada jejak pas salju turun. Ngerinya dia juga berencana buat ngabisin si Bab setelah itu. Singkat cerita, wanita psikopat itu pun memaksa si gadis masuk mobil dan nyuruh suaminya yang lagi sakit-sakitan buat nyiapin peralatan berat di danau. Suaminya yang panik karena senjatanya hilang malah kena tampar istrinya. Where's it gonna go? Bonneville. Put a bullet in her fucking head. Where's my gun? Stop feeling sorry for yourself. Waktu berlalu, si kakek udah di danau buat nyiapin segalanya. Bab yang ngawasin pakai teropong nyoba nyelinap lagi ke kabin. Tapi si gadis udah gak ada di basement. Sambil nahan sakit, Bab nekat ngeluarin peluru dari tangannya sendiri pakai alat seadanya dan ngejahit lukanya sendirian. Bloody. Cool.
Setelah itu, Bab mecahin kaca truk si kakek. Dia juga pakai radio buat minta bantuan polisi. Tapi pas lagi lapor, si kakek muncul dan nyerang Bab. Untungnya, si nenek punya refleks yang sangat cepat sob. Ia ayunin kapak ke kaki si kakek sampai dia tumbang. Pas dia udah gak berdaya, si kakek baru jujur kalau istrinya sakit parah dan dia dipaksa ngelakuin ini semua. Terus kenapa milih gadis itu? Karena katanya gadis itu sebelumnya punya riwayat mau bunuh diri. Jadi bakal dianggap kematian biasa. Si kakek nyesel sambil nangis dan ngasih cincin kawin Bab yang ternyata dia temuin. Bab pun mulai luluh dan minta si kakek buat pergi ke kota cari bantuan polisi sekalian ke rumah sakit. Si kakek setuju dan mulai jalan tertatih-tatih ke mobil. Tapi nggak lama si kakek kepergok pas mau kabur sama istrinya di jalan. Wanita itu marah-marah lihat suaminya mau kabur. Si kakek udah mohon-mohon agar istrinya mau berhenti ngelakuin hal gila ini. Tapi istrinya keras kepala banget sob. Dia kekeh buat sembuh lewat cara ilegal ini. Si istri maksa tetap ke danau karena dia yakin solusinya ada di sana. Tapi tiba-tiba dia mimisan lagi. Dia ngerasa kalau nggak ngelakuin operasi sekarang dia bakal mati. Karena udah gelap mata, dia malah todongin pistol ke suaminya sendiri. Why are you on the lake setting up? I'm your wife. You come to me. What happens? We have to make this work. It ain't gonna work. What other choice do I have? The fuck it ain't. Di waktu yang sama, Bab lagi kenang masa lalunya yang sedih pas dia kehilangan bayinya di rumah sakit. Terlihat jelas dari kenangannya bahwa dulu suaminya selalu ada untuk nguatin dia. Singkat cerita, buat narik perhatian polisi atau orang yang tadi dia mintain tolong via radio, Bab ngebakar truknya sendiri biar asapnya kelihatan dari jauh. Gak lama, dua orang pria beneran datang. Bab jelasin situasinya sebelum kedua pria itu salah sangka sama dirinya. Setelah semuanya jelas, mereka pun bareng-bareng menuju cabin. Pas nyampe, mereka lihat mobil si istri udah di sana. Kedua pria itu udah siap siaga ngedatengin mobil tersebut secara perlahan. Tapi saat mereka ngeliat siapa yang terduduk di dalamnya membuat mereka syok berat sampai nggak sadar bahwa si istri keluar dari persembunyiannya dan mulai nembakin mereka. Ternyata si istri bikin perangkap buat ngejebak mereka sob. Istri gila itu berhasil nembak dua pria itu sampai tewas. Bab juga ditembak, tapi dia berhasil sembunyi. Bab ikutan shock saat dia ngecek ke dalam mobil. Ternyata si kakek udah dibunuh sama istrinya sendiri. Bab sembunyi di belakang kabin. Apesnya, si istri malah nembak atap kabin tempat Bab sembunyi sampai runtuh dan nimpa Bab mengakibatkan dirinya pingsan. Disitulah kenangan masa lalunya kembali. Bab mimpiin momen terakhir suaminya yang meninggal mendadak pas lagi sarapan. Pas Bab bangun, ternyata dia udah dilempar ke basement bareng si gadis yang namanya ternyata Leah. Untungnya Bab berhasil ngelepasin borgolnya dengan berbagai cara. Setelah berhasil, dia pun mencoba cari jalan keluar. Sayangnya si istri mergokin Bab yang sedang mencoba kabur. Dia pun ngunci pintu dari luar. Di momen genting ini, Bab cuman inget wasiat suaminya kalau abunya harus ditebar di danau ini. You really are one clever bitch, ain't you? He wanted his ashes to be scattered there. Besok
paginya mereka dibawa ke tenda medis darurat di danau. Di sana udah ada alat transplantasi hati. Ternyata si istri mau ambil hati si Leah buat dirinya sendiri. Barb mohon-mohon supaya dia aja yang diambil hatinya asal Leah dilepas. Tapi si istri nolak karena nganggep tubuh Barb udah tua dan gak berguna. Barb pun langsung disuruh ikat Leah ke meja operasi. Tapi Barb sengaja ngikatnya longgar dan diem-diem ngasih paku ke Leah. Pas si istri lengah, Barb langsung nerjang dan nusuk dia pakai gunting. Perkelahian sengit pun terjadi sampai tendanya kebakaran karena lampu minyak yang jatuh. Mereka berdua berguling-guling keluar tenda sambil rebutan senjata. Si istri berhasil ambil pistol, tapi isinya kosong. Si istri nyeret Barb ke arah lubang es yang dulu dibuat Barb. Sementara itu, Leah berhasil lepas pakai paku tadi dan lari keluar tenda. Barb yang gak mau Leah kenapa-napa akhirnya nekat narik si istri masuk ke dalam lubang air beku itu. Pas lagi tenggelam, Barb sempat naburin abu suaminya ke air, nuntasin janji terakhirnya. Demi nyelamatin Leah, Barb akhirnya milih buat pergi selamanya di danau itu dengan tenang. Leah pun nemu foto lama Barb, menyimpannya dan jalan pergi ninggalin tempat itu. Film ditutup dengan adegan flashback manis Barb dan suaminya pas masih muda. Dan film ini pun berakhir. Jujur ya sob, film Dead of Winter ini bukan cuma sekedar thriller kejar-kejaran biasa di salju. Kita diajak ngeliat gimana kuatnya cinta seorang istri yang udah kehilangan segalanya, tapi masih punya sisa keberanian buat nolong orang lain. Vibes-nya dapet banget, dingin, mencekam, tapi hangat di saat yang bersamaan. Saat kita diperlihatkan gimana baiknya Barb saat nolongin Leah. Acting Barb di sini juga gila sih, dapet banget aura tough grandmanya. Kutipan ini mungkin pas buat film ini guys. Cinta itu nggak berhenti pas seseorang pergi, tapi cinta itu jadi kekuatan buat kita tetap berarti bagi orang yang masih ada. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari perjuangan Barb ini simple tapi dalam sob. Kadang cara terbaik buat menyembuhkan luka hati kita sendiri adalah mencoba menyembuhkan luka orang lain. Barb kehilangan suaminya, tapi dia nemuin kedamaian dengan cara jadi pahlawan buat Leah. Dan inget sob, seputus asa apapun kondisi kita, jangan pernah kehilangan sisi kemanusiaan kita ya. Nah, itu dia pembahasan lengkap film Dead of Winter. Kalau kalian suka sama perjuangan Barb atau punya teori lain soal endingnya, langsung aja tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Oh iya, jangan lupa juga ya buat like video ini kalau kalian terhibur, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update film-film thriller, horor, gokil lainnya. Oh iya, share juga video ini ke teman kalian yang hobi nonton film survival, biar mereka tahu kalau nenek-nenek pun bisa jadi sekeren Barb. So, segitu aja dari gue kali ini. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Stay safe dan jangan main ke danau beku sendirian ya. Haha. Bye-bye.